Oke teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:06. Kita langsung mulai saja ya, karena biar tidak terlalu lama nanti selesainya. Izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Senang sekali saya Kenia Novianti berkesempatan menjadi host dalam webinar Elevate Your Interviewing Skill yang diselenggarakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, sebuah yayasan yang berada di bawah naungan MTech Group yang didukung penuh oleh stasiun televisi SCTV dan Indosiar. Dalam beberapa bulan ke depan, insya Allah kami akan meluncurkan berbagai webinar yang seru di mana para peserta dapat menimba ilmu dan sharing-sharing hal-hal yang menarik dan bermanfaat sambil berbuat baik, memberikan dampak kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Berbicara mengenai skill interview, mewawancarai narasumber bukanlah perkara yang mudah. Memastikan narasumber nyaman dan dapat menjawab pertanyaan kita dengan baik dengan memperhatikan esensi dan isi jawaban yang relevan dan tetap mengalir menjadi tanggung jawab kita sebagai pewawancara. Nah, untuk menjawab itu semua, teman-teman, hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Mbak Aziza Hanum. Halo, pagi Mbak Hanum. Selamat pagi Kakak Kenia. Halo Halo, teman-teman apa semuanya. kabar? Nah, terima kasih ya Hanum, Mbak Hanum sudah bersedia hadir menjadi narasumber webinar kali ini di tengah-tengah kesibukannya pastinya ya. Terima kasih banyak udah diundang. Seneng banget setiap bisa ketemu sama teman-teman. Semoga hari ini ngobrol-ngobrolnya bisa seru ya. Iya dong, pasti. Mbak Hanum banyak nih teman-teman yang lagi weekendan nih, ini kan hari Sabtu ya. Terus Ya, ikut webinar ini demi ketemu Mbak Hanum. Mbak Num ini semua pasti udah kenal ya. Beliau adalah news presenter SCTV dan news producer SCTV yang kemarin talk show-nya yang Mbak Num bawakan itu POV mendapatkan penghargaan di ajang 27th Asian Television Awards sebagai Best Talk Show. Yeay, hore, keren banget. Mbak Hanum akan membeberkan nih gimana sih tips-tips dan langkah-langkah untuk menjadi interviewer handal seperti Mbak Hanum. Bagaimana caranya? Yuk kita simak apa yang akan disampaikan oleh Mbak Hanum pagi ini. Mbak Hanum. Terima kasih Kakak Kenia. Oke, teman-teman. Halo semuanya, selamat pagi. Sehat-sehat semuanya ya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Hai, boleh loh buka audionya semua menyapa aku balik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Pagi, Kak. Ah, seneng ya. Halo. Pagi, Kak Anum. Pagi. Assalamualaikum. Pagi, Kak Anum. Waalaikumsalam. Cirebon mendung. Ini rame ya ternyata ya. Teman-teman, tapi saya mau tahu dulu, hari Sabtu emangnya pada nggak ada kerjaan pada ikutan webinar ngobrol-ngobrol gini? Ya, Ada Ada sambil ngurus masih job anak. seeker, Kak. Libur, Kak. How fun, oke. Nah, teman-teman, boleh nggak sih kalau nggak ngerepotin, semuanya buka kamera, karena saya mau ngeliat teman-teman satu persatu, mau lihat ekspresinya, wajah freshnya pagi ini, boleh ya? Jadi nggak cuma aku doang yang dilihat, aku mau lihat teman-teman semuanya, boleh? Boleh. Boleh. Tadi aku lihat masih ada yang rebahan di kasur, Zoom-nya chill banget ya, menampakkan hari Sabtu dengan santai gitu. Wah, di sini ada juga Pak Badio. Halo Pak Badio, selamat pagi Bapak. Halo, pagi Kak Hanum. Selamat pagi Pak Badio. Terima Sering kasih lihat di banyak SCTV, Bapak. Kak. Iya, terima kasih banyak Bapak. Seneng banget ada Pak Badio juga. Ada peserta yang masih SD, SMP di sini? Atau SMA? Saya masih TK. Saya masih SMA. Suka ada halu-halunya ya emang ya. Mana yang paling jauh teman-teman yang datangnya dari bagian Indonesia yang paling jauh? Coba boleh tunjuk tangan. Semarang. Aku, Manado. Manado, mana lagi? Semarang. Ternate Kak. Wah, aku baru dari Ternate kemarin. Terus mana lagi? Nusa Tenggara. Dari mana? Semarang.
Aduh, oke. Pokoknya ramai sekali ya hari ini ya. Baik, teman-teman. Sebetulnya saya lebih kepengen dengerin teman-teman pengen taunya tentang apa sih. Cuman saya anggap yang ikutan acara hari ini semuanya udah pernah nonton programku ya, si Point of View ini yang di SCTV atau mungkin sebelumnya di CNN juga aku ada beberapa program talk show juga. Terus juga dulu pas masih di Map dan Kompas juga ada beberapa program talk show-nya juga. Tapi yang kita highlight sekarang tentang programku yang ada di SCTV yakni Point of View. Jadi teman-teman Point of View ini udah berjalan almost kalau aku nggak salah ya 2 tahunan. Jadi kita ini produk pandemi teman-teman sebetulnya. Produk pandemi yang dibuat untuk KPI-nya adalah 2024. Jadi kalau misalnya teman-teman, kenapa sih Point of View isinya politisi mulu? Karena memang KPI kita adalah untuk pemilu 2024. Jadi makanya isinya pejabat-pejabat mulu. Nah, tapi kan kadang kalau melakukan hal yang sama terus-menerus ada bosen-bosennya gitu ya. Jadi akhirnya kita selingin. Dan saya juga mengajukan ke TV saya, ke SCTV, eh bagaimana kalau kita juga kasih penyegaran dengan kita ngebahas sekarang isu yang tentang budaya, humanis, keberagaman gitu. Akhirnya muncullah banyak tokoh-tokoh seperti Sujiwo Tejo, lalu juga ada musisi-musisi yang bisa teman-teman saksikan. Kemarin yang episode terakhir itu yang Om Yok Kuswoyo-nya Kus Plus. Jadi tapi kita juga tetap inline sama isu yang lagi running kayak kemarin adalah tentang hak cipta kalau sama Yokuswoyo Nyikus Plus. Terus waktu itu juga ada sempat beberapa kali God Bless kalau misalnya teman-teman nonton ada salah satu. Ada yang tahu band God Bless? Ini kayaknya Gen Z milenial di sini nih tahu ya. Nah, God Bless Tahu. waktu itu pernah saya wawancara juga karena mereka mau konser 48 tahun dan itu udah 2 tahun lalu karena November ini God Bless akan konser ke 50 tahun. Jadi saya ingatnya umur Point of View itu nggak jauh beda sama episodenya God Bless. Jadi kita udah sekitar 2 tahunan juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengawali pagi ini buat yang belum pernah nonton program Point of View, saya ada beberapa promo program. Ada berapa episode ya? Ada banyak ya Saleh? Ada 10 atau 11 gitu. Pendek-pendek cuman around 30-40 secondan. Teman-teman silakan menyaksikan. Nanti kalau ada yang mau komentar atau mau nanya boleh banget ya. Silakan. Gak ada audionya ya. Bentar ya. Di awal lebih dari 30 tahun di Partai Golkar, bukan penumpang bis lagi jalan numpang atau naik gitu, bukan. Tentang pihak tanggapan Pak Erlangga tentang pihak-pihak yang merasa mungkin mereka ngerasa lebih mampu memimpin Golkar ketimbang Pak Erlangga. Ya tentu kan pemimpin di Golkar ini harus berjenjang dan bertahap. Kalau orang nggak pernah di situ, terujinya sebelah mana? Dan saya dari awal lebih dari 30 tahun di Partai Golkar, bukan penumpang bis lagi jalan numpang atau naik gitu, bukan. Gitu ya? Apalagi kalau habis numpang supirnya suruh ganti. Apa sebetulnya yang terjadi sampai nama Pak Erlangga terseret? Dari hasil pemeriksaan Kejagung kemarin, Pak Erlangga merasa bertanggung jawab akan kasus itu? Atau ini pergerakan secara politis? Ting-ting. Wow, ini kalau ada program zaman dulu, welcome to my crib. Pak Andika ngebangun rumah lebih tinggi dari rumahnya Pak Hendro. Denda itu denda. Terus terang Mbak ya, kan saya juga merasa minder dong. Ya dengan kondisi seperti itu ya saya nggak berani memulai. Preference pribadi saya ke Mas Ganjar. Oh, itu jawaban yang saya cari Pak dari tadi. Kenapa pilihannya jatuhnya ke Pak Anies? Ya siapa yang nggak mau sama Pak Anies? Happy anniversary. Sedih-sedih banget deh. Peluk Ferry aja deh.
biar ada yang dipeluk juga gitu. If only koalisinya pecah, plan B-nya apa? Rasanya enggak. Nggak bakal pecah kalau menurut Pak Anies. Rasanya enggak. Jadi capres atau enggak sama sekali? Ada satu kelurahan yang secara sistematis ngebisnisin urusan PPDB. Jadi semua warga yang ada di satu kelurahan punya nama tambahan anak-anak dari SMA yang dekat situ. Nah ini yang akan kita bongkar ya. Kepolisian, kejaksaan, ini juga turun untuk mendalami ini. Jadi ibu ini sedang menyelesaikan S3 di IPB tentang keluarga. Ilmu menjinakkan suami dan anak-anak. Bener nggak sih Kang, katanya mau ke Jabar 1 atau bahkan DKI 1? Saya tuh kan cinta banget sama Bogor. Jadi mana yang memungkinkan saya masih bisa terus membangun Bogor. Jabar dong Kang. Nah, kita lihat aja deh. Apa yang dilakukan sih sebagai anak muda baru di kabinet? Awalnya saya minder ya, tapi ternyata banyak senior-senior menteri di kabinet tuh menganggapnya seperti kadang adik, kadang anak. Akan ada World Beach Games yang mendatangkan timnas Israel. Bagaimana Menpora memastikan timnas Israel ini bisa bermain dengan aman dan nyaman? Ya, saya yakin dengan komunikasi yang intensif dan kita bisa brainstorming, pasti saya yakin ada titik tengahnya. Pak Dito atau Kakak Dito ini prefernya dipanggilnya apa? My man. Panas bara api membakar kulitku. Dengan pencermatan dari Ibu Mega yang sangat detail, Ibu Mega memahami bagaimana kualifikasi dari Bung Ganjar ini. Oke, apa ini juga kayak mematahkan isu bahwa kan selama ini bilang katanya Bu Mega sama Pak Jokowi nggak damai. Semua dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi. Bahkan Pak Jokowi pun mengatakan hubungan dengan Ibu Mega itu sudah seperti seorang anak dan ibu. Ini adalah nama-nama cawapres, tapi katanya ini belum cocok, bener nggak? Habis berapa buat ngemodif mobil kayak gini? Untuk bangunnya yang habis 1,3. Aji nyaman gak sih kalau disebut sebagai crazy rich-nya Bali? Enggak. Tapi katanya omsetnya per bulan 25 miliar minimal. Lebih kali. Istri itu nggak pernah melarang beli mobil. Cuma istri itu marah biasanya kalau pagi pas masak di dapur, begitu buka kaca kebun, Mobil. kan kebun kelihatan. Oh, iya. Sekarang begitu buka mobil kelihatan. Emangnya kerjaannya Pak Mahfud kurang banyak? Sampai masih punya waktu sempet untuk bersosial media aktif. Saya tanya balik kepada netizen melalui kamu, apakah ada pekerjaan saya yang terlantaran? Tentang transaksi 300 triliun tuh Pak Mahfud akhirnya bikin banyak pihak ketar-ketir dengan merilis statement ini duluan. Itu kebiasaan saya pakai Twitter, pakai media. Kadangkala kalau dibicarakan internal ini udah selesai. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Dudung ambilkan dandang dendang. Roxanne. Oke, teman-teman. Videonya patah-patah nggak ya yang teman-teman nonton? Patah-patah. Enggak. Patah ternyata. Kadang lancar. Padahal Share link aja nanti Kak buat nonton ulang. Tapi biasanya Sharing nonton ulang. tapi selalu dapat Boleh deh, notif nanti sih. taruh di Google Drive aja ya. Iya. Nah, Oke. tadi cuman mau ngasih lihat doang. Itu adalah sebagian dari konten-kontennya Point of View. Dan sekarang kita udah jelang 150 episode, teman-teman. Alhamdulillah. Karena setiap minggu tayang ya. Jadi targetnya lumayan banyak sekali. Jadi alhamdulillah kita udah jalan ya segitulah kurang lebih episodenya. Well, kurang lebih gitu sih. Kalau saya bingung makanya saya pengen lebih dengar pertanyaan dari teman-teman aja. Teman-teman mau nanya apa? Silakan. Atau yang udah pernah nonton programnya ada yang pengen ditanya ntar someday kalau ketemu sama Hanum. Nah ini kesempatannya. Saya serahkan kembali ke Kakak Kenia, silakan. Oke, boleh. Mungkin teman-teman yang mau langsung bertanya sama Mbak Hanum, resen ya, dan dinyalakan videonya. Ini ada Mas Apriansyah, reporter. Wow, reporter. Ayo silakan, cocok dong nih sama Mbak Hanum nih, Mas Apriansyah. Ya boleh, langsung.
Baik, terima kasih kepada moderator dan izin bertanya kepada Kak Hanum. Kebetulan memang fans gitu sama Kak Hanum. Saya Apriansa, asal dari Palembang, baru selesai magang di Moji, Kak. Ini ulang tahun SCTV, Mantap. dapat kaosnya SCTV nih. Wah, saya aja nggak punya kaosnya. Sama MT saya Karir, juga minta dong Mas loh. MT Karir kemarin dapat, Kak. Oh, mantap. Silakan. Kebetulan ini selesai magang, mungkin saya nanya di luar konteks materi ya, Kak. Kebetulan alhamdulillah baru selesai magang dan besok Senin itu lanjut ke tahap interview user gitu, Kak, sebagai pempretnya salah satu TV di Jakarta sih. Mungkin enggak disebutkan gitu. Dan apa sih tips dan trik kita untuk menghadapi atau menjalani interview user itu gitu, Kak? Dan apa saja yang biasanya dipertanyakan sama user gitu, Kak, biar bisa lolos di tahap interview tersebut. Terima kasih, Kak. Mas Apriansyah, izin sebentar Mbak Hanum. Ini mungkin nanyanya interview sebagai reporter gitu ya? Apa jadi pemret? Tiba-tiba pemret nih. Enggak, interview sebagai reporter oleh pempret salah satu TV. Oh, saya pikir mau jadi pemret Apriansyah, keren amat. Oke. Siap. Langsung dijawab apa gimana Kak? Monggo, boleh Mbak Hanum langsung jawab aja. Oke. Apriansyah, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya, I wish you good luck. Semoga lancar jaya interviewnya. Amin. Seyuyur-yuyurnya, saya udah cukup lupa di interview. Karena 2 tahun lalu ketika masuk ke SCTV, beda sistem. Jadi nggak ada sistem gitunya. Cuman ada ngobrol-ngobrolnya doang. Cuman itu bukan interview. Namun yang bisa saya gambarkan, kan kalau googling aja tuh bagaimana cara menghadapi HRD perusahaan banyak ya. Tapi menurut saya yang otentik itu adalah Apri, ketika kamu dilihat sebagai talent, kamu diterima sebagai calon karyawan, tandanya perusahaan tersebut melihat it factor di diri kamu. Tandanya kamu sudah punya kelebihan dibanding pengapply atau pelamar-pelamar lainnya. Satu, yang jelas Apri harus percaya diri, tapi nggak boleh kelewatan percaya dirinya. Karena orang juga akan melihat kondisi psikologis kita, apakah kita cukup siap untuk bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Dengan tahapan interview pertama yang menjadi penentu, Apri akan maju ke next step-nya atau berhenti sampai di situ. Yang kedua, kalau saya percaya ya, mengembrace kekuatan diri kita sendiri itu adalah hal yang paling baik, dan menurut saya kalau memang kamu genuine, kamu apa adanya Apri, tapi kalau kamu ngerasa tapi kan ada yang saya nggak ngerti gitu, jangan juga kelihatan kita nggak tahu amat, tapi juga jangan ngerasa kita tuh kepinteran banget gitu. Jadi apa yang Apri tahu, apa yang Apri tidak tahu, Apri katakan dengan seadanya tapi dengan cara yang cerdas. Misal contohnya gini, Apri tahu sejauh mana sih Apri tahu tentang penulisan berita? Nah, terus misalnya Apri taunya standar-standar aja nih. Misalnya, oh iya saya tahu berita itu 5W1H. Terus saya tahu kalau ada kejadian yang seru saya videoin atau yang viral terus saya tulis beritanya gitu. Nah, itu udah hasanah yang melenceng tuh. Apri mungkin bisa ngomong kayak, oh, sejauh ini yang saya tahu adalah berita ya untuk menceritakan kejadian, kita menjadi perpanjangan mata pemirsa yang ada di rumah dan kita di lapangan. Bagaimana cara menulis naskah adalah dengan apa yang saya jumpai di lapangan, dengan hal-hal yang bisa saya tuangkan dalam 5W1H tersebut. Saya bisa menceritakan atau misalnya saya bisa live report, atau kalau tulisannya cetak, saya bisa sambil melihat materi-materi di online yang biasanya naiknya cepet gitu. Jadi saya bisa melakukan riset langsung di lapangan ataupun mencari referensi dari media lain, itu bisa saya lakukan. Jadi tetap membuat semuanya wajar. Yang ketiga,
baca dulu sih Pri. Biasanya kalau kamu masuk ke media, user itu akan tanya, kamu tahu current issue nggak? Nah, apa yang kamu tahu tentang situasi politik saat ini? Ini ngomonginnya precisely untuk apply media ya. Apa hal apa namanya tentang 2024 yang kamu tahu gitu? Bagaimana partai apa aja yang ngedukung Anies Baswedan gitu? Atau misalnya ya pertanyaan-pertanyaan standar itu adalah makanannya jurnalis setiap hari. Jadi sebetulnya akan lebih baik kalau Apri sudah punya modalnya dengan memang update sama berita-berita. Jadi nggak perlu mau ujian baca dulu sebelum ngetes gitu. Tapi kalau Apri emang jarang mengkonsum berita, ada baiknya punya modal itu dulu. Udah, sisanya doa, Pri. Tapi pesanku satu, tetap jadi diri sendiri aja. Baik, terima kasih Kak Hanum. Sama-sama. Terima kasih Mas Apriansyah, terima kasih Mbak Hanum. Ini kita mau lanjut aja Mbak Hanum. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini ada yang udah tunjuk tangan, ini Pak Yuswandi. Waduh, raise hand-nya double. Raise hand sendiri sama raise hand dari Zoom. Ayo Pak, silakan Pak Yuswandi. Mbak Ija, terima kasih untuk kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Aman, Pak Yuswandi. Baik, saya langsung aja ke Mbak Aziza. Senang sekali ya dapat kesempatan kayak gini. Pertanyaan saya yaitu bagaimana sih untuk menghilangkan rasa was-was, grogi, panik apabila yang kita hadapi itu seperti misalnya tadi Mbak Aziza dengan Pak Anies gitu ya, kan kita semua orang udah tahu gitu kan, katakanlah itu orang besar yang kita hadapi kayak gitu. Nah, ada rasa khawatir, ada rasa ragu, ada rasa grogi. Kalau nanti misalnya kepikiran gitu, apa yang kita bicarakan itu kayaknya nggak kurang nyambung dengan bidang yang kita bahas itu. Nah, itu seperti itu. Kira-kira menyikapinya gimana, Mbak Aziza? Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Tapi saya mau tanya dulu sama Pak Yuswandi. Pak Yuswandi ini Pak Guru kah? Enggak, pustakawan. Apa, sorry? Pustakawan di perpustakaan. Oh, pustakawan. Di daerah mana Pak Yuswandi? Daerah Aceh. Oh, Pahaba Aceh. Halo. Oke, siap Pak Yuswandi. Terima kasih pertanyaannya. Yang harus Pak Yuswandi dan juga teman-teman tahu tentang saya, mungkin ini saya disclaimer dulu ya. Saya itu selalu deg-degan setiap mau wawancara siapapun. Serius, sungguh. Orang ada yang mikir, Hanum kamu tuh udah nggak deg-degan ya, kamu tuh santai ya ketemu narasumber. Enggak sama sekali. Saya selalu gemeter, ada momen-momen saya itu harus kayak, Hanum, yuk napas yuk, biar nggak panik yuk, gitu. Selalu ada begitunya. Terus saya diskusi sama salah satu sahabat saya dan mentor saya. Saya tanya, kenapa ya? Kok gue selalu gemeteran ketika melakukan itu? Padahal ini adalah pekerjaan gue sehari-hari dan selalu melakukan itu over and over again, tapi selalu deg-degan. Tahu apa jawaban dia? Hanum, itu adalah pertanda kamu itu memvalue pekerjaan kamu. Jadi ketika kamu deg-degan, kamu tuh excited akan something new yang ada di depan kamu. Dia ngomong sama saya waktu itu tahun 2007. Dan itu masih saya pakai sampai sekarang. Jadi ketika saya deg-degan, saya kayak, oh, I still love my job. I still love this, gitu. Jadi ketika saya ketemu narasumber yang sebetulnya, yalah hari-hari di belakang layar juga, bro, gitu, tos-tosan. Tapi ketika ini urusannya untuk on camera, ketika saya melakukan sedikit saja kesalahan, efeknya akan luar biasa, entah itu negatif atau positif. Atau ya efek apapun itu ya, saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya ada miss saja sedikit, it become something big. Karena ini TV nasional. Mungkin teman-teman udah pernah lihat konten-konten saya yang viral karena kesalahan saya di layar. Nah, seperti itulah yang terjadi teman-teman. Tapi saya sangat lagi-lagi, saya menggunakan kata-kata ini lagi, saya tuh mengembrace banget every degan yang saya rasakan ketika saya wawancara narsum-narsum. Apalagi ketemu narsum yang notabene memang sudah punya nama besar atau mungkin secara punya preference pribadi saya suka gitu sama narsumnya gitu ya. Itu deg-degannya lebih ekstra lagi. Bahkan saya sampai bilang, Pak atau Bu, maaf banget ya, saya deg-degan nih gitu. Bahkan saya juga ngomong ke narsumnya, nanti mereka akan ngebantu. Hanum tenang aja, ayo, napas dulu apa gitu. Jadi saya benar-benar menjadi apa yang saya nyaman aja gitu dan
biasanya narasumber juga akan membantu untuk menyamankan itu. Dan itu nggak cuma terjadi ketika saya wawancara Pak Yuswandi, tapi misal saya nge-MC, saya moderatoran, itu selalu ada deg-degan yang ngelihat audiens banyak, atau mungkin mau siaran deh, siaran hari-hari itu kan pekerjaan saya setiap hari ya. Saya tuh masih suka deg-degan. Jadi menurut saya tidak ada saran untuk bagaimana cara menghilangkan deg-degan. Saya yakin teman-teman juga bisa punya value yang sama saya ketika teman-teman menghargai pekerjaan yang teman-teman lakukan. Jadi nikmatilah rasa excitednya gitu. So far kalau misalnya, tapi saya harus ngomong di depan publik, jadi saya nggak boleh kelihatan gemeteran atau apa. Tarik napas. Kalau ada teknik pernapasan, belajar. Tarik hidung, buang mulut, takes time, dihitung aja napasnya. Berhitung nafas, 5-10 kali. Selesai itu, teman-teman udah siap, baru teman-teman mulai aktivitasnya. Kurang lebih gitu sih. Mungkin kurang bisa menjawab ya teman-teman, karena saya pun juga masih seperti itu sampai sekarang. Makasih Pak Yuswandi, semoga bisa membantu. Cukup jelas ya Pak Yuswandi ya. Terima kasih Pak Yuswandi. Oke, kita lanjut ya Mbak Hanum ya. Ini ada namanya Mbak Sekar Maharani ya. Mbak Sekar Maharani, coba boleh di-unmute aja, silakan. Nggak kedengeran? Mbak Sekar, nggak ada suaranya Mbak Sekar? Nggak ada ya. Coba mungkin nanti audionya dibenerin dulu ya Mbak Sekar ya. Kita lanjut ke, ini ada lagi nih Mbak Hanum, Siti Hijriah Langkau. Coba Mbak Siti, boleh silakan. Oke, tes. Halo Mbak Hanum. Hai Mbak Siti. Hai. Ya, Mbak Hanum, perkenalkan aku Siti. Aku juga sebenarnya orang media sih, tapi zaman dulu banget waktu masih mahasiswa sama pas awal-awal masuk di dunia kerja gitu kan. Nah, mungkin yang mau aku share sedikit sama mau tanya-tanya ke Mbak Hanum gitu kan. Jadi sepak terjang aku ketika di dunia media itu kadangkala kan ketika kita mau wawancara orang yang punya privilege atau punya kekuasaan nih Mbak Hanum, kita kan kadangkala agak bukan takut sih, tapi kayak segan gitu kan. Jadi kayak ada tuntutan profesi, tuntutan jurnalis juga, tuntutan dari atasan juga gitu kan. Nah, Mbak Hanum pernah nggak ketika di media itu, ketika mau wawancara seseorang yang punya kekuasaan, itu ada kayak dapat tekanan gitu dari atasan gitu untuk memberikan sebuah pertanyaan yang intimate atau yang dilarang atau dilanggar gitu. Soalnya secara pribadi saya saat dulu waktu pernah di media pernah dapat kayak intimidasi seperti itu gitu Mbak Hanum. Oke, terima kasih Mbak Hanum buat waktunya. Sama-sama Mbak Siti. It's a great question. Kenapa? Karena tapi saya kurang setuju kalau itu disebut tekanan. Karena sebetulnya itu yang saya dan bos-bos saya di kantor lakukan. Saya juga melegitimasi langkah itu karena kadang kan narasumber tuh minta di-share pertanyaan ya, kayak sebelum kita interview gitu, mau tahu nanti nanyanya apa sih gitu. Kebiasaan saya, ini bahkan bos-bos saya nggak perlu nyuruh gitu, kebiasaan saya ngasih pertanyaannya yang aman-aman aja. Tapi ketika nanti interview, rata-rata yang saya tanyakan 80% berbeda dari yang udah saya kasihin ke mereka. Karena saya tetap suka di interview saya itu banyak elemen of surprise-nya. Jadi narsum kayak, Hanum kok beda nih sama yang ada di list pertanyaan? Iya Pak, nggak seru Pak kalau ada yang di pertanyaan juga sama aja bohong gitu. Nah, tapi tak jarang juga kadang-kadang tuh bos-bos pengen pengen mendengar apa yang mereka inginkan gitu. Jadi ada tipikal, nah kebetulan bos saya juga tipikalnya kayak gitu, tapi sejalan dengan saya karena kadang ada momennya ketika saya nanya tuh kan kadang kalau interview one on one gini saya tuh menghindari banget ngelihat ke handphone sebetulnya karena saya nggak terbiasa catat-catat
kertas sama pulpen kecuali kalau lagi moderatoran. Nah, kalau sama narsum kayak di point of view, saya tuh cuma naruh HP di paha. Itu pun kayak buat pointer pengingat pertanyaan. Ketika udah mentok kan kita nggak selalu dalam kondisi yang baik ya ketika bertanya. Mungkin lagi, aduh di rumah jemuran belum diangkat nih, aduh kucing belum dikasih makan nih. Kadang tuh suka muncul-muncul tuh pikiran kayak gitu ke otak. Nah, bos saya ini suka berperan untuk kayak, Num, tanya ini, Num, tadi ada yang missing, ada yang ini gitu. Kalau saya ada kesempatan yang buka HP, saya akan buka HP gitu. Karena kan saya nggak pakai earpiece, jadi nggak bisa nanya-nanya juga apa based on feedingan. Nah, tapi kadang ketika ada program yang bos saya bisa feeding, sorry banget, bos saya like itu program durasinya 1 jam, dia 1 jam ada di kuping saya, Num tanya ini, Num tanya ini, Num tanya ini, dan itu sangat mendistract. Biasanya setelah program saya akan protes, Mbak, lo ngeganggu gue. Jadi next kalau mau nanya, kasih gue satu pertanyaan ketika momen gue bisa mendengar. Karena semua yang lo feeding tadi bikin apa yang sudah gue rangkai di dalam kepala itu berantakan. Nah, biasanya aku memberanikan diri, Siti. Jadi aku sama bos-bosku itu punya pola komunikasi yang kita bisa saling mengkritik, kita bisa saling memberikan input, dan mereka sangat open akan itu. Jadi itu juga budaya yang harus dibangun. Apalagi being an interviewer itu kan is not only about yourself. Kamu punya tim rekan produser yang lain, kamu punya teman-teman kameramen. Karena teman-teman kameramenku aja tuh semuanya aku ajak diskusi ketika aku punya konten. Karena menurutku mereka juga turut bertanggung jawab akan konten-konten yang kita buat di point of view. Dan surprisingly, karena mereka udah sering syuting dan segala macam, ya maksudnya mereka juga jurnalis gitu. Banyak yang aku nggak kepikiran sebelumnya, mereka yang biasa memperhatikan dari point of view kamera, mereka bisa ngasih insight-insight yang seru-seru gitu. Jadi aku selalu membiasakan ketika mau ada satu narsum, aku mengumpulkan satu tim semuanya untuk eh brainstorm gitu. Nah itu juga menghindari sebisa mungkin intervensi-intervensi yang tadi Siti mention. Jadi alhamdulillah so far selama ini justru intervensi yang dianggap intervensi itu buatku adalah something yang useful bila dilakukan pada tempatnya. Kurang lebih gitu sih Siti. Oke, thank you Mbak Hanum buat sharingnya. Sama-sama. Oke, thank you Mbak Siti. Sebelum lanjut pertanyaan, Mbak Hanum, aku mau ingetin dulu ya. Nanti untuk teman-teman semuanya, seluruh peserta wajib untuk mengisi absensi dan feedback dengan nama yang sebenarnya ya. Kalau tidak diisi nanti sertifikatnya tidak dapat dikirimkan. Nanti linknya akan dikirimkan oleh tim YPP sebelum ini kegiatan ini, webinar ini berakhir ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, gimana Mbak Hanum? Lanjut? Lanjut, boleh. Oke, ini ada Mas Muhammad Arif Rahman. Silakan Mas Muhammad Arif Rahman, monggo. Aduh, itu kok putih gitu Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman Gi? Aman. Ini Kak Anum, saya kan ingin bekerja di bidang media, tapi saya belum punya pengalaman nih jadi seorang wartawan atau reporter. Terus saya juga belum biasa untuk melakukan public speaking karena takut, ragu, atau yang lain sebagainya. Nah, terus bagaimana sih tips untuk mengatasi hal tersebut? Oke, sebelumnya aku mau tanya, kamu mau jadi Gramedia? Aku salah dengar ya? Kamu mau kerja di media, Bang? Bidang media. Kerja di media. Bercanda. Iya, santai. Oke. Kamu dari mana, Arif? Dari Semarang. Oh, Cah Semarang. Oke. Nah, kalau kamu bilang kamu belum pernah melakukan public speaking, yang barusan kamu lakukan itu adalah salah satu hal yang namanya public speaking, dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Jadi, apalagi yang kamu tunggu? Apa ya? Gimana tadi pertanyaannya? Maaf, diulangi lagi. Hah? Diulangi lagi pertanyaannya, lupa. Kan tadi Arif bilang, Arif tuh ragu untuk takut untuk public speaking gitu kan, untuk ngomong depan publik. Yang Arif barusan lakukan, Arif itu melakukan public speaking. Kenapa?
Karena di sini ada 241 orang dan Arif ngomong dengan lancar, ya nggak teman-teman? Semuanya nganggukin kepala kalau setuju. Atau kasih jempol. Betul kan? Iya, Arif itu sudah melakukan tindakan ngomong di depan publik and you're doing great. Apa yang bikin Arif ragu gitu? Yang mungkin kamu membutuhkan apa ya, lebih banyak keberanian, modal percaya dirinya ditingkatin lagi. Tapi tadi kamu ngomong dengan lancar dan dan bahkan ada yang bikin kita ketawa karena aku dengarnya kamu ngomongnya Gramedia gitu. Tapi menurutku ini awal yang baik. Kayaknya Arif untuk menumbuhkan rasa percaya diri, Arif harus sering-sering ikut sesi kayak gini. Sering-sering nanya, ketemu sama orang, berjejaring. Ketika ketemu orang baru, tapi jangan langsung ajak ngobrol, nanti bilang SKSD. Atau misalnya ketemu temen, diskusi, ngomongin tentang hal yang Arif suka. Apa, sepak bola, game, atau Ya. apa gitu. Nah, itu akan melatih kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Kalau udah sering ngobrol sama temen sendiri, coba ngobrol sama orang lain. Misal, sesimpel kamu ke kafe, ke coffee shop. Kasirnya kamu ajak ngobrol kayak, Mbak, ini kopi jenis apa aja? Oh, Mbak, biasanya kalau hari-hari tutupnya jam berapa? Ngerti kan? Berusaha untuk menggali informasi gitu. Untung-untung kalau misalnya yang jaga cakep bisa di PDKT-in, Arif. Iya nggak? Iya, benar. Sudah menjawab Mas Arif pertanyaannya? Sudah, Oke, sudah, terima kasih Mas Bentar, Arif. mau foto dulu. Oh, boleh. Senyum, 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 Mbak Hanum. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. 1, 2. Lagi. Bayar Arif, goceng. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Mantap. Arif. Sama-sama. Oke, lanjut nih Mbak Hanum. Ada Mbak Diana Sri Putri Anjani, maaf. Oke, silakan Mbak Diana. Halo Kak Anum. Hai Diana. Saya ingin bertanya, tapi sebelumnya kurang lebih sama seperti Kak Arif tadi. Cuma saya di sini saya itu kan memang tertarik untuk bekerja di stasiun televisi. Nah, tapi kalau untuk orang yang tertarik bekerja di stasiun televisi, tapi secara pendidikan dia nggak relevan gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah masih bisa memungkinkan? Dan kalau seperti itu, bekal apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu untuk kita yang memang secara pendidikan kurang relevan untuk bekerja di stasiun televisi? Terima kasih. Siap. Jadi mencari relevansi untuk kerja di TV gitu ya Diana ya. Diana kurang Ya, Sunda. soalnya Kurang Sunda dari mana Diana? orang Bandung, Kak. Orang Bandung, cenah. Oke. Nah, Soalnya kan kalau ya, oh maaf. nggak Kalau apa-apa. misalkan Apa? Kenapa Diana? Di CV gitu ya, pasti secara pendidikan selain dari pengalaman yang dilihat pasti pendidikan itu jadi persyaratan utama gitu. Tapi kalau misalkan di luar dari pendidikan yang nggak relevan, tapi misalkan secara value dia gitu ya, skill dia sebenarnya memungkinkan, apakah itu masih bisa jadi pertimbangan gitu, dan bakal apa saja sih yang harus dipersiapkan. Terima kasih. Duh, nuhun pisan Diana. Tapi tadi bener ya ngomong CV, value. Nah, hal pertama yang harus Diana lakukan ketika Diana mau masuk ke TV, udah nggak bisa bilang relevansi. Jadi harus ngomongnya relevansi. Jadi kalau mau on cam teman-teman, walaupun teman-teman punya tone dari misalnya orang Sumatera, orang Jawa, orang Sunda, gak ada masalah. Kita mengimbres perbedaan di layar, tapi bahasa Indonesianya tetap harus terjaga. Jadi kalau untuk relevansi, aku jawab ya. Teman-teman tahu nggak, dulu zaman kerja di CNN, aku punya temen lulusan kedokteran, tapi dia jadi reporter. Aku tanya, coy, lu kagak sayang sama kuliah lu kan mahal. Enggak Num, pusing gue kuliah kedokteran. Jadi ya udah gue jadi reporter aja. Dan tahu nggak, it turns out karena dia jadi reporter
based on kedokteran, akhirnya dia jadi reporter khusus desk kesehatan. Karena dia ngulitin banget sama bidangnya. Terus ada satu lagi temenku, dia itu lulusan, tunggu aku lupa. Pokoknya something like perumah sakitan ya, kalau nggak salah ya, aku lupa. Pokoknya iya. Terus juga sarjana yang jauh sekali dari jurusan jurnalistik. Itu bisa jadi core-nya mereka loh, Diana. Jadi ketika semua orang, misal kayak aku kan jurusannya jurnalistik ya, aku tahu teknis untuk urusan pekerjaanku keseharian. Tapi untuk mendalami satu bidang, misalnya lulusan hukum lah gitu ya, ketika teman-teman menguasai hukum dan teman-teman jadi jurnalis, teman-teman itu udah, menurutku ya, sorry banget, mungkin udah 10 langkah lebih maju dari teman-teman yang lain, karena teman-teman punya penguasaan bidang yang niche, bidang yang khusus. Jadi itu bikin value teman-teman bertambah, justru orang-orang kayak Diana itu yang dicari sama media. Ketika semua orang cuma nguasain bidang dasarnya doang yang bisa dipelajarin lah, public speaking itu bisa dipelajarin, nulis berita itu bisa dipelajarin. Tapi untuk kuliah hukum yang kuliahnya lama banget, bukunya tebel-tebel, kuliah kedokteran bayangin yang bisa dapat gelar juga cukup lama, ngambil spesialis lagi gitu loh. Jadi eh akhirnya teman-teman punya value jauh lebih banyak dari jurnalis pada umumnya. Jadi nggak apa-apa banget Diana. Justru menurutku nilai kamu jauh lebih besar daripada teman-teman jurnalis kebanyakan. Apalagi yang cuma kayak aku gitu ya, yang kuliahnya memang jurnalistik gitu. Akhirnya aku juga belajar sama tentang banyak bidang. Jadi tapi permukaan gitu loh. Aku mendalami satu bidang yang aku suka memang. Tapi untuk semua bidang jadi aku ya bisanya rata-rata aja, nggak kayak Diana gitu. Diana memangnya sekarang jurusannya apa kuliahnya? Manajemen. Oh, ya bisa banget sih gitu. Sangat-sangat applicable untuk kemanapun gitu loh. Tapi nggak apa-apa Diana, jadi dicobain aja, dilihat aja kalau emang Diana mau nyoba masuk media, go ahead. Tapi pesanku itu tadi ya, berlatih ngomong di depan kaca untuk app-nya semuanya diganti F gitu. Itu yang paling basic dulu karena ketika Diana muncul di layar, Diana harus terbiasa dengan live report, nggak jadi live report gitu. Nanti diomelin sama bos di kantor. Kurang lebih begitu Diana. Semangat! Oke, Mbak Diana, terima kasih pertanyaannya. Mbak Hanum, ini ada Pak Badio ya. Tadi mau nanya Pak Badio, boleh Hai Pak Badio. dinyalakan. Baik, terima kasih Kak Kenia. Izin bertanya Kak Hanum. Ya Pak. Kalau saya melihat tayangan-tayangan program dari Kak Hanum ini kan begitu dekat sekali Kak Hanum dengan berbagai macam karakter narasumber. Bahkan saya perhatikan kalau di bidang politik bahkan narasumber itu ada yang secara politik berseberangan, tetapi Kak Hanum bisa akrab, bisa cair dengan semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon tipsnya untuk membangun kedekatan dengan narasumber tersebut sehingga bisa cair saat interview ataupun wawancara. Demikian Kak Hanum, makasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Badio pertanyaannya. Sesungguhnya iya Pak. Jadi Point of View ini tuh program yang dirancang untuk jadi nafas program kami itu adalah gimana caranya bikin narsum-narsum ini tuh kayak konco, kayak friend banget gitu. Kalau Pak Badio merasakan itu tandanya berarti programku berhasil. Alhamdulillah, Terobil Alamin. Nah, kalau ditanya cara gimana supaya bisa sebro itu ya, sesis dan sekonco itu sama narasumber, ini percaya atau enggak ya Pak Badio ya? Aku itu biasa ngeriset narasumber itu dari zodiaknya. Believe it or not. Karena menurutku zodiak itu tuh lumayan working teman-teman untuk mengetahui karakter orang. Kalau nggak cukup dengan zodiak, aku cari tahu sionya Pak. Aku baca-baca tuh, ini karakter orang yang seperti apa ya? Pendekatannya harus gimana ya?
bagaimana cara membuka omongan ice breaking-nya ya gitu. Tapi kan orang sementara di zaman sekarang kayak zodiak hoax banget lah, nggak ada ininya. Teman-teman, percaya atau tidak itu sangat working untuk bisa membantu kita mempelajari karakter seseorang. Nah, biasanya aku mulai dari situ dulu Pak Badio. Jadi misalnya hari ini aku wawancara siapa nih gitu. Aku mau wawancarain Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo zodiaknya apa? Scorpio. Oh, Scorpio modelnya gini 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 gini. Aku akan lihat, oke berarti aku nggak boleh banget nih masuknya dengan yang begini nih. Aku harus yang seperti ini. Itu biasanya udah langsung bisa terpetakan. Itu satu. Yang kedua, aku akan membiasakan diri dengan pre-interview Pak Badio. Entah itu sebelumnya aku, nah misal ada beberapa pejabat yang aku udah DM-an di Instagram, udah sering ngobrol, terus ketemu in person, jadi udah bro banget. Yang belum pernah ketemu sama sekali, sebelum mulai tag, aku akan ngobrol dulu, Pak sekarang lagi sibuk ngapain sih? Gitu. Oh, wah, Bapak kalau di rumah ternyata sesantai ini ya, atau apa ya, gitu. Nanti mereka yang akan pelan-pelan akan membuka diri ke kita. Ketika mereka sudah membuka diri, itu tandanya kita udah siap tapping. Gitu, Pak. Jadi aku ada juga tapi beberapa kali kesempatan yang ujuk-ujuk tuh datang langsung tapping. Itu biasanya kalau penonton bisa merasakan, itu vibes-nya beda banget sama narasumber yang aku sudah pre-interview sebelumnya. Jadi ada yang mungkin masih resisten di awal, kayak jawabnya masih dikit-dikit, gak mau terlalu banyak ketawa gitu. Tapi ada juga Pak Badio, tipikal narasumber yang di off-air-nya santai atau kecenderungannya itu cenderung pasif, tapi ketika on cam langsung kayak bukan dia gitu, gegap gempita langsung heboh dan akrab banget. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Ada Pak Badio macem-macem narasumber tuh. Tapi so far ya udah. Jadi akhirnya aku riding the wave saja. Dengan apa yang mereka respon, aku merespon balik dan lancar-lancar aja sih kurang lebih. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Badio. Kalau begitu berarti programku berhasil untuk bisa memberikan kesan semua narsum itu adalah temanku gitu. Maksudnya kayak asik aja gitu ngobrolnya santai. Ya, Kurang betul. lebih gitu Asik. Pak Badio. Baik, baik. Makasih Kak Hanum. Sama-sama Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Badio. Mbak Hanum ada lagi nih, Mbak Hanum. Duh, banyak banget nih Mbak Hanum yang mau nanya. Banyak ya. Pada nggak sarapan apa nih teman-teman? Mbak Fitriani. Oke, Mbak Fitriani. Coba boleh. Silakan bertanya. Mbak Fitriani, coba di-unmute. Bisa nggak? Oke. Pertanyaannya udah tadi sama seperti pertanyaan pertama. Oh, oke, udah. Sudah terjawab ya berarti ya. Mbak Fitriani, ini ada Mas siapa nih? Vivo. Ini Mas Vivo namanya, benar Mas? Mas Vivo. Di-unmute dulu Mas. Ya handphone ya Mas Vivo ya? Iya, di-unmute bisa Mas? Mas Vivo lagi di atas awan kayaknya nih, nggak ada sinyal. Lagi di Rinjani Mas Vivo ini. Oke, Halo, silakan. halo. Yuk. Halo. Lagi di atas awan nih, di deket sama Dieng nih. Oh, mantap. Halo semuanya, Kak Hanum, saya Miftah dari Magelang, tepatnya di Borobudur. Nah, sekarang kan saya bekerja berwira swasta sebagai creativepreneur dan founder. Jadi saya dituntut untuk public speaking. Pertanyaannya, ketika saya mengalami mind block atau missing, apa yang saya harus lakukan? Kadang ini terjeda dengan kata-kata dan katanya itu sangat mengganggu saya. Dari tadi saya perhatiin Kak Hanum sama sekali nggak pakai kata mungkin cuma beberapa kali ya. Setelahnya perfect. Gimana tuh tipsnya? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Mas Miftah ya namanya ya. Oke. Bukan Mas Vivo kakak Kenia, Mas Iya, Miftah. bisa di. Maaf Iya. ya Mas Miftah. Udah diganti Oke, kok. aman. Siap. Terima kasih Mas Miftah. Oke. Nah, saya pakai tuh barusan tuh. Jadi Mas Miftah sebetulnya gini. Itu adalah pilihan ketika kita mau ngasih jeda ngobrol sama orang dengan bagaimana kita merespon. Ada yang ada yang ada yang macam-macam kan. Nah, kalau saya tuh biasanya campur-campur Mas Miftah. Saya juga suka ada ngeblanknya, tapi kadang saya lebih memilih untuk diam.
Saya diem, saya napas. Tahu nggak triknya? Kenapa saya diem dan saya napas? Itu akan memberikan kesan yang lebih dramatis ketimbang teman-teman. Ingat nggak tadi ketika saya ngobrol ada momen saya diem? Yes. Ya, itu saya berpikir. Tapi ketika itu dilakukan, nggak tahu sih, itu perasaan saya itu kayak lebih dramatis gitu karena saya mengucapkan itu dari hati gitu ceritanya. Padahal mah kagak lagi mikir itu. Cuman Head buat to head. ngalih-ngalihin orang aja gitu. Kok dia tiba-tiba diem ya gitu ya. Padahal sebetulnya Sorry, saya maaf, lagi mikir. aku potong. Ini diemnya itu ada range waktunya nggak? Atau memang ini aja? Ketika udah mulai ngomong atau gimana? Ada jeda Sebetulnya waktu? bebas aja sih, cuman gini. Yang simpelnya itu tuh pilihan aja sih, Mas Miftah. Ketika Mas Miftah sedang memikirkan sesuatu dan ngerasa mind block, aduh, gue ngomong apa lagi abis ini gitu. Saya pilihannya ada dua. Antara saya diem, tapi saya batuk ya, kasihan dia. Antara saya diem, atau saya, ya tapi gini, diemnya saya itu saya menggunakan kontak mata. Jadi saya, atau misalnya saya diem, saya menatap jauh gitu kayak. Padahal tuh sebetulnya saya lupa gitu. Nggak tahu kan kalau saya lupa. Atau saya lagi mencari kata-kata yang tepat untuk ngomonginnya apa ketimbang saya itu lebih mengganggu. Itu pilihan pertama kalau saya ya. Jadi saya diem sambil menatap jauh atau melihat narasumber atau saya pakai body language. Yang kedua, biasanya saya ketawa. Jadi ketika teman-teman menonton tayangan saya point of view, kalau saya Iya. itu saya ketawa ngakak, itu saya lagi mikir. Itu. Jadi itu adalah trik yang somehow buat saya tuh working. Gitu. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba ketawa sih nggak ada apa-apaan, jadi kayak ada gila-gilanya ya. Gitu. Jangan. Kalau saya tuh ketawa kadang juga untuk ice breaking atau merespon narasumber sembari saya mikir, nextnya saya mau nanya apa lagi. Tapi kalau saran saya, Mas Miftah, coba dengan diam atau tarik nafas. Teman-teman Sadari pernah nafas. perhatiin nggak Pak Anies Baswedan itu kalau lagi mikir apa yang dilakukan? Diam. Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Anyone? Tawa. Ngapain? Ketawa. Diem dan Diem dan ketawa. melet seperti apa ya? Senyum. Tawa. Senyum simpul lah. Tunggu saya mau tanya Ngasih dulu, kamu pertanyaan tahu kepada dari mana? audien. Kamu Ngasih tahu dari pertanyaan mana? kepada audien. Waktu saya lagi ini di seminar di UGM, ada beberapa yang saya perhatikan seperti itu sih. Tapi tetap lanjut, mainnya tetap jalan, tapi nggak lama gitu. Betul. Betul sekali. Jadi saya juga memperhatikan body language pejabat-pejabat yang ngobrol sama saya yang lumayan menyita perhatian saya itu Pak Anies Baswedan. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi akan saya tanyakan langsung ke dia karena siang ini saya akan ketemu. Saya mau tanya sama dia. Jadi Pak Anies itu ketika berjeda, dia tuh kayak gini. Gitu. Melet-melet teman-teman. Lucu kan? Jadi kayak lagi ngebersihin makanan di mulut, tapi sebetulnya dia itu kayak dia tuh lagi mikir. Ketika habis melet, saya nggak tahu apakah udara yang menyentuh lidahnya bikin dia ada ide baru atau gimana, saya nggak tahu. Tapi itu something yang sangat kreatif menurut saya. Dan itu adalah skill public speaking yang mahal sekali. Karena kalau teman-teman nggak terbiasa, jadi kayak penari ular ya, kayak gitu ya, kayak kocak gitu. Tapi Bisa kalau dijadiin ngeliat UPS berarti ya Kak ya, kayak gitu ya. Kenapa Mas Miftah? Bisa dijadiin UPS, unique selling point gitu ya. Bener. Bahkan Mas Miftah pun tahu beberapa orang yang aku ajak diskusi mereka nggak ngeh. Emang apaan Num? Kamu bisa tahu tandanya berarti itu memvalidasi pikiranku selama ini pun gitu. Tapi nanti aku juga akan mengkonfirmasi ini ya. Apakah benar Pak Anies ketika melet-melet itu lagi mikir gitu. Jadi lucu-lucu nih sebetulnya orang-orang ini. Ada lagi yang aneh tuh. Saya pernah ketemu yang juga unik itu siapa ya? Oh saya nggak perlu sebut deh namanya karena nanti teman-teman jadi kalau ngelihat dia atau ngelihat beliau ini akan fokusnya ke situ. Jadi narasumber ini kalau misalnya mikir, dia gigit bibir kayak
Kayak Kayaknya gitu. aku tahu deh. Jadi dia menggigit bibir dan gerakannya slow motion. Awalnya saya mikir, ih pervert banget dia ngapain sih gitu. Ternyata enggak men, itu dia lagi mikir. Oh menarik sekali ya body language orang-orang ini gitu. Jadi orang punya kenyamanannya tersendiri ketika dia harus berpikir ataupun ketika dia harus merespon sesuatu. Jadi it can be anything. Tapi menurut saya kalau misalnya Mas Miftah mau mencoba untuk bisa ngebreak kebiasaan eh nah, kebiasaan kayak gitu, diam aja. Coba diem, tarik nafas, memandang jauh, menatap nanar ya kan kalau efek-efek film Korea tuh kayak Jeng jeng jeng. seperti itu. Gitu. Itu akan Yes. lebih dramatis dan akan lebih enak dilihat ketimbang gitu. Kurang lebih gitu. Ada juga, ada yang bisa tebak nggak pejabat atau mantan pejabat yang kalau ngomong tuh banyak kan, iya jadi hari ini kita akan merayakan ada yang tahu nggak siapa? Dapat gift nggak nih? Dapat gift gak nih? Coba Kakak Kenia, dapat nggak? Dapat dong kalau nanti Murdiono, boleh. Kalau yang Murdiono, jawab bener satu deh nih, aku kasih beneran nih. Ini beneran nih serius. Murdiono. Ini Siapa ayo? kalau ada yang tahu hebat banget sih. Siapa? Pak Yuswandi siapa Pak Yuswandi? Murdiono. Yang aku maksud bukan itu. Ini benar-benar gitu bunyinya. Siapa ayo? Dapat hadiah loh. Pertanyaan dari Kakak Hanum. Pak SBY enggak. Pak SBY itu komunikator yang sangat amat baik. Semuanya ditata. Kalau ngomong Pak begini. Jokowi. Pak Jokowi. Bukan. Mas Miftah tahu nggak kamu? Kalau di pikiran saya saat ini sih Kak, pejabat publik. Siapa? Yang tadi diwawancara ada. Enggak, salah. Oh, aduh. Nyerah ya semuanya ya. Nyerah. Tebak-tebakan. Kalau Yusuf nyerah nggak dapat Kala, hadiah Yusuf berarti Pak Kala, Hanum. Yusuf Kala. Bukan. Ma'ruf Amin. SBY. Klunya apa klunya? Cluenya dulu, Kak. Pernah menjadi pejabat. Ya, pejabat di bidang apa? Menko, kelas. Ya, kebanyakan dong petunjuknya. Kasih Gitu clue lain, aja. Kak. Yusuf Siapa, Kala. Kasih clue lain, Kak. Kasih clue lain. Kaya raya Gus banget. Dur. Pejabat publik apa? Gus Dur. Salah. Pak Ganjar. Kapan gua wawancara Gus Dur ya? Gus Dur ada kan saya masih kecil tuh, mohon maaf. Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, bukan Sekar. Udah ya? Sultan HB9. Bukan. Kalau nggak ada yang Kata bisa Ibu jawab, Megawati, Mbak. kalau nggak ada yang bisa Jangan jawab, nyerah. saya nggak akan jawab juga. Hamengkubuwono 10. Apakah Ibu Megawati, Mbak? Bukan. Nadiem Pak CT. Siapa tuh yang jawab? Nadiem Hairul Tanjung. Tanjung. Iya bukan? Kenia. Betul. Wah, katanya. Betul banget. Berarti hadiah buat diri sendiri ya. Hadiah buat teman-teman yang ada yang jawab. Ya, minimal buat fasilitator lah yang memberikan apa. Bener banget teman-teman. Saya hampir nggak bocorin loh tadi kalau Kenia nggak jawab. Jadi Pak CT itu kalau ngomong, teman-teman nonton deh wawancara random yang mana aja. Jadi misalnya dia kayak ngomong, ya saat ini Transmedia bertransformasi menjadi gitu. Jadi kadang tuh saya suka fokus sama nya gitu. Mungkin itu adalah cara dia untuk mikir panjang ya. Jadi everybody has their own way untuk bisa memecahkan apa yang tadi Mas Miftah tanyakan. Udah itu cuma buat intermezzo doang teman-teman dan masih banyak lagi. Coba dari sekarang kalau nontonin pejabat ataupun figur publik, lihat ya
cara mereka untuk bisa memecah kesunyian ketika mereka mikir ataupun yang body language yang mereka lakukan tuh apa aja gitu. Coba nanti teman-teman sambil lihat-lihat deh kalau mendapati sesuatu yang unik-unik DM ke aku ya. Aku juga penasaran soalnya pengen lihat. Oke. Terima kasih. Seru-seru. Thank you Terima kasih Kak Mas atas Miftah. jawabannya. Tapi Siap. sebelumnya ini Kak, aku screenshot dulu Kakak gini dong. Oke, gini dong. Oke, 3, 2, 1 ya. Thank you Kakak. Sama-sama. Good luck. Thank you Mas Miftah. Nanti isi namanya pakai nama beneran ya, jangan Vivo. Ntar kan jadi dikiranya siapa nih Vivo gitu. Nama yang sebenarnya. Oke, lanjut nih ya Mbak Hanum ya. Ada Mas Bagus Mulyo Aji. Ayo, mana Mas Bagus? On cam ya. Oke, silakan. Mas Bagus. Ngeprank kita Jaringannya ya, ya, nge-freeze ya? Oke. Selanjutnya dulu deh. Ini ada, oh bisa Mas Bagus? Suaranya nggak ada Mas. Coba ya, jaringannya diperbagus dulu ya. Kasih kesempatan untuk bisa untuk Mbak Rahayu Rizky. Boleh, silakan Mbak Rahayu Rizky bertanya dengan bahan. Teman-teman saya izin sambil sarapan boleh ya? Boleh dong. Ayo Mbak Rahayu. Ya, sarapan bareng Kak. Mbak Kenia atas kesempatannya, terima kasih, dan juga Mbak Hanum. Selamat pagi, selamat sarapan. Oke, di sini saya mau bertanya tentang seberapa pentingnya brainstorming pada saat Mbak Hanum ingin melakukan interview, dan apakah brainstorming itu bisa impactful untuk menghasilkan sebuah interview yang sempurna menurut seberapa penting menurut Mbak Hanum? Ada 2 sih pertanyaan sebenarnya. Boleh nggak 2? Boleh? Boleh. Tuh. Terus aku mau tanya lagi, gimana sih ketika Kak Hanum menghadapi narasumber yang ketika ditanya itu, jawaban yang udah ditanya itu ternyata nggak jujur atau nggak sesuai ekspektasinya Mbak Hanum. Nah, gimana caranya Mbak Hanum untuk menggali lebih dalam lagi dari pertanyaan tersebut untuk bisa menghasilkan jawaban, memperoleh jawaban yang sekiranya udah sesuai dengan ekspektasi. Itu aja yang mau saya tanyain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahayu. Terima kasih Rahayu. Pertanyaan pertamanya tadi adalah seberapa pentingnya brainstorming ketika Mbak Hanum mau melakukan interview. Oke. Sebentar. Saya nelan putih telur dulu ya. Belum sarapan nih teman-teman, lapar kita. Oke, teman-teman udah pada sarapan belum? Rahayu di sarapan belum? Belum. Alhamdulillah udah. Dulu dong. Olahraga juga tadi. Udah. Kalau belum makan, menyerap ilmunya setengah-setengah loh nanti loh. Oke. Udah biasa makannya siang. Biasa makan siang. Kamu diet ya Arif ya? Enggak. Kirain Emang udah nggak biasa sarapan makan aja harapan-harapan. Mas Arif kalau makan di jamak, Kak. Benar. Kayak sholat. 2 kali sehari sudah cukup. 2 hari sekali sudah 2 cukup. kali. Oh, 2 kali, salah saya. Oke, maaf ya Mas Arif ya, salah saya ya. Oke. Baik, Rahayu. Betapa pentingnya brainstorming itu ketika kita ingin melakukan wawancara. Why? Karena punya ide dari banyak kepala itu akan sangat menyenangkan. Ketika cuma ngandelin aku doang, mungkin ideku pada saat itu kurang kreatif. Mungkin teman-teman punya perspektif yang lebih menarik lagi soal itu. Dan aku terbiasa mengukur pengetahuan orang itu, misalnya gini, apa ya? Teman-teman lihat deh. Ini kan gelas Starbucks ya. Yes. Mungkin aku melihat gelas Starbucks ini dengan teman-teman yang ada di sini semuanya melihat gelas Starbucks ini, kita melihat dengan cara yang berbeda. Ada yang melihat ini cuman cap warna putih, tutupan warna coklat. Ada yang melihat ini perspektifnya sebagai ya gelas aja gitu. Ada yang melihat ini, wih, minumnya Starbucks, padahal nggak ada yang tahu isinya air putih gitu. Nggak ada isinya teh. Jadi kita semua punya point of view tersendiri, promo program sendiri. Kita punya point of view tersendiri akan banyak hal. Dan alangkah menariknya
untuk mendengar banyak point of view di satu forum ketika kita mau menggarap sebuah episode. Makanya itu aku membiasakan selalu brainstorming. Ketika misalnya ada tuh Rahayu, ada momen-momen pada nggak bisa meeting gitu. Jadi aku bikin sendiri semuanya, terus aku lempar ke grup. Sorry banget, nggak ada yang jawab. Orang udah pada boring duluan harus ngebaca sesuatu. Jadi lebih enak tuh ngobrol kayak gini. Ada ide-ide yang lahir, tinggal dicatetin apa aja yang menarik ya. Makanya brainstorming itu sebegitu ngaruhnya. Kadang perspektifku akan satu hal nggak sama orang lain, dan itu akan lebih bikin konten kita tuh berwarna gitu. Makanya aku membiasakan selalu ada brainstorming. Pertanyaan yang kedua tadi, Gimana ketika Kak Hanum menghadapi narasumber yang ketika ditanya itu jawabannya tuh nggak jujur atau nggak sesuai ekspektasi. Jadi cara menggali lebih dalam lagi supaya mendapatkan jawaban yang sesuai ekspektasi itu seperti apa? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya yang aku lakukan Rahayu, aku puter. Aku nanya nih, Pak, gimana? Jadi Num ceritanya Alkisah ada nih Num, F sampai Z. Nah, ketika Z ini berubah jadi Y, tiba-tiba dia pindah lagi ada di D. Terus nanti kalau misalnya udah jadi D, ada tuh A-nya sedikit. Tapi menurut saya lebih menarik yang F. Muter dia. Kalau saya otaknya lagi fokus, saya akan tetap kejar. Nah, Pak, tapi Bapak belum menjawab pertanyaan. Jadi A tuh gimana? Tapi kalau saya lagi nggak fokus, saya ke bawah-bawah sama dia, tidak semudah itu full gusul gitu. Jadi biasanya saya akan terbawa-bawa sama dia dulu dengan semua isi kontennya dia, terus ujungnya saya akan nanya, menurut Bapak itu sudah menjawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan? Saya cuma make sure aja. Ya, kayak yang tadi saya bilang, biasanya dia akan ngotot gitu. Kayak yang tadi saya bilang, oke. Atau sebetulnya saya tahu dia emang sengaja nggak mau ngejawab yang A. Misalnya sesimpel saya nanya sama Pak Ganjar, Pak, baca wapresnya siapa? Belum mau dijawab kan sampai sekarang emang karena belum ada. Padahal ini udah bulan Oktober, pendaftaran udah sebentar lagi gitu. Tapi belum ada juga nama yang keluar. Muter-muter nggak mau dijawab. Ujung-ujungnya, oke Pak, jadi nggak terjawab nih gitu. Jadi Bapak nggak mau jawab nih. Biasanya saya akan make sure itu. Ya, Bu, kalau ya belum sekarang, menurut saya harus tunggu keputusan partai or apa. Biasanya kejawabnya di situ. Jadi itu juga momen ketika kamu, itu juga tantangan tersendiri sih Rahayu. Kamu harus menyimak apa yang narsum kamu omongin. Tapi kan kamu juga cuma manusia biasa. Ketika kamu nggak bisa nyimak, ujungnya kamu, oke Pak, saya kutip tadi omongan Bapak yang ini, tapi apakah ini juga sudah cukup memvalidasi tindakan Bapak, atau misalnya, tapi Bapak belum cukup menjawab pertanyaan saya yang tadi. Kalau kamu dibawa muter-muter, ya kamu ikut dulu aja muter, tapi ujungnya Pak, tapi belum terjawab. Jadi, nggak Pak? Gitu. Biasanya saya melakukan itu ke narsum. Gitu. Sudah terjawab Rahayu? Terima kasih. Saya makan lagi. Oke, sudah terjawab Mbak Rahayu. Ya, terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Mbak Hanum, ini ada lagi. Mas Bima Broadcaster, wow. Mas Bima. Tadi ada yang reporter ya. Tadi ada reporter. Afriansyah reporter tadi. Wah bener nih, lagi ini ya, lagi live. Silakan Mas Bima. Ya, terima kasih Mbak Moderator dan Mbak Hanum dan juga teman-teman. Mau bertanya aja sih, tadi kalau Mbak Hanum berbagi pada saat proses ada 120 episode yang sudah digarap nih untuk point of view-nya. Dalam setiap 1 minggu itu proses persiapannya butuh berapa lama ya untuk persiapan interview narasumber? Terus kemudian apakah sebelum live atau sebelum mulai itu apakah ada ngebrief narasumber soal pertanyaannya ya? Artinya meminta approval si narasumber, atau memang pertanyaan itu narasumber tidak akan tahu nih apa yang ditanyakan Mbak Hanum pada saat nanti live. Kemudian yang terakhir sih, gimana sih caranya biar bisa kayak Mbak Hanum
Yang tadi menarik sih ketika nggak dijawab, Mbak Anum bilang, yakin nih Pak nggak dijawab. Nah itu kita untuk bisa memastikannya si narasumber nyaman atau tidaknya, apakah sebelum live ada konfirmasi dulu atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bima. Saya jawab pertanyaannya, saya ingat dulu ya, banyak pertanyaannya soalnya. Yang terakhir tadi, yakin nih Pak nggak dijawab. Biasanya itu juga apa ya? Saya harus mempelajari karakternya. Ada tipikal orang yang nggak bisa digituin juga, Bim. Jadi juga kudu harus dilihat-lihat. Tapi karena saya kan anaknya ceplos-ceplos aja ya. Mungkin teman-teman dari tadi lihat kan saya suka ngeceng-ngecengin kadang, tapi itu tuh buat happy-happy aja gitu, nggak ada maksud apapun. Nah, saya juga melakukan hal yang sama ke para narasumber saya, dan narasumber saya ternyata senang-senang aja digituin. Jadi eh ya udah, saya repeat melakukan itu ke narsum-narsum lain, dan ternyata cukup working gitu untuk bisa membuat mereka lebih cair, lebih chill. Pelajaran kemarin saya sempat ketemu sama Pak Arsyad Rashid. Jadi teman-teman, point of view minggu ini yang tayang adalah Arsyad Rashid, ketua tim pemenangan nasionalnya Ganjar Pranowo. Nah, Pak Arsyad ini tipikalnya, saya kan udah mempelajari wawancara-wawancaranya dia. Di semua interview, ditanya apapun urusan politik, selalu dibelokinnya ke ekonomi. Ngomonginnya ditanya, jadi gimana nih soal bacawa presnya Ganjar ya? Kita harus mencari yang cocok. Karena tahu nggak, Indonesia ini sudah kita menuju ke tahun emas 2045. Di tahun 2045 ancamannya adalah middle income trap. Pusing nggak loh? Ibu-ibu jam 6 pagi diajak ngomong middle income trap. Coba di sini ada Ibu Susi Kurnia. Bu Susi tahu nggak middle income trap itu apa? Enggak, pusing. Nggak tahu. Itu dia Bu Susi, makanya. Itu yang saya bilang sama Pak Arsyad. Jadi ketika pertanyaan pertama pre-interview saya ngobrol-ngobrol, Pak Arsyad, oh orangnya chill, asik banget. Num, menurut lo gue harus gimana ya? Gak harus gimana-gimana Pak, jadi Bapak aja. Tapi Pak, saya tuh nonton wawancara Bapak sebelum-sebelumnya. Coba Num, brief me, dia ngomong gitu. Enggak sih Pak, saya cuma pesan aja. Karena kebanyakan di wawancara Bapak ditanya apa aja ujung-ujungnya ekonomi. Saya tahu sih, Bapak ini memang core-nya tuh ekonomi gitu. Dia kan bisnis, direktur utama Indika Energy, ketua Kadin. Jadi everything about business and economic itu memang jadi core-nya dia. Tapi saya bilang, Pak, ibu-ibu Pak yang nonton jam 6 pagi. Jadi Bapak ceritanya jangan middle income trap. Bapak harus menjadi rakyat gitu. Bapak seada-adanya Bapak setiap hari aja. Saya tahu mungkin ada beberapa narasumber yang nyaman ketika dirinya terlihat sangat pintar dan cerdas dengan bahasa yang mereka pakai di depan layar. Tapi di point of view, sorry banget, nggak berlaku gitu. Yang kayak gitu jadi orang tuh males nontonnya. Dan ternyata gara-gara saya briefing kayak gitu, Pak Arsyad lumayan ngedol. jadi jadi sangat seru banget wawancaranya, dan itu adalah site yang kemarin teman-teman yang tapping dan timnya sampai bilang, Num, Bapak gue tuh nggak pernah ngomong kayak gitu di TV-TV lain, cuma di sini doang. Ya emang itu yang gue harapkan gitu loh. Jadi ya just be yourself, the best version of you yang bikin lo comfortable gitu loh. Just do it gitu, dan ternyata kemarin berhasil. Akhirnya itu yang dilakukan. Biasanya narsum tuh minta feedback ke aku sebagai interviewer, Nung tadi saya gimana ya, saya akan kasih. Tapi ketika mereka nggak nanya, saya nggak ngomong. Karena mereka sudah punya standar, mereka ingin seperti apa kan gitu. Jadi ya udah, saya diamin aja. Kurang lebih gitu sih. Tadi pertanyaan pertama apa ya Bima? Saya lupa, maaf. Untuk persiapannya kan kejar tayang tuh Kak 120 episode tadi ya Kak Anum. Nah itu kalau untuk persiapannya itu dalam 1 minggu untuk Kak Hanum sendiri selaku interviewer tuh persiapannya butuh berapa lama ya Kak? Oke, terima kasih Bima. Jadi teman-teman FYI lagi, saya di point of view itu nggak cuman jadi hostnya. Saya juga yang create programnya. Jadi saya bertanggung jawab sama konten, sama editing, sampai program ini tayang. Itu tugasnya produser. Persiapannya biasanya kita nggak pernah bisa ngeduga narsum-narsum ini bisanya hari apa. Jadi kayak kemarin, Arsyad Rashid itu tappingnya hari Jumat teman-teman. Dan ini harus tayang hari Minggu. Ketika teman-teman bicara tentang skema tayang di televisi, itu kompleksnya ampun-ampunan. Jadi dimulai dengan saya harus riset tentang narsum ini. Kebetulan kita punya anak-anak magang yang luar biasa jago-jago banget. Jadi saya memanfaatkan mereka untuk bantuin saya riset. Mereka bikin riset, kita susun pertanyaan. Setelah susun pertanyaan, saya akan ngadain brainstorming. Saya tampilin nih, gue udah bikin question list.
Gini. Ini narsum modelnya orangnya begini, dengan yang sudah saya lakukan biasa tentang zodiak dan segala macamnya itu adalah riset yang sudah saya lakukan sebelumnya. Orangnya begini. Yang seru kita apain ya? Gini Nung, gimmicknya bagusan gini Nung, seru apa gitu kan. Jadi saya punya banyak sekali insight. Nah, karena itu udah mepet di hari Jumat tappingnya, jadi kita melakukan meeting itu kemarin kalau nggak salah tuh di hari Rabu sama Kamis tuh 2 hari persiapannya. Hari Jumat kita tapping, setelah sampai kantor Mas Bima, udah tappingan udah beres, sampai kantor saya motong. Saya motong mana ya bagian yang saya mau pakai, mana yang enggak. Karena di Point of View itu ada 2 versi, ada yang digital, ada yang TV. Digital itu kita full version mungkin around 40-50 menit. Yang di TV itu bersihnya, durasi tayangannya doang tuh 21 menit. Sama commercial break, sama iklan jadi 30 menit. Jadi saya harus motong-motong. Bayangin, bagaimana saya harus memilih yang penting-penting banget, yang harus masuk ke TV, yang dipisahin yang harus ada di digital. Itu juga PR tersendiri. Saya biasanya baru selesai kerja itu around jam 10, jam 11 malam ketika pulang tapping. Jadi abis itu editor udah bisa langsung ngalusin gitu, kasih musik, sound effect, kasih grafis segala macem. Nah, hari ini nih, hari Sabtu, editor masih lagi kerja. Saya dibantuin teman saya Jati untuk yang motong part TV. Terus abis ini saya harus ke bawah, saya harus preview yang sudah dibikin. Karena yang pertama biasanya naik itu di sosmed promonya dulu gitu. Jadi yang teman-teman nonton di promo-promo itu tuh, itu udah salah satu pekerjaan yang juga harus kita lakukan sampai selesai, itu untuk tayang di TV, di semua sosmed. Ketika sudah selesai, nanti tayangan itu kita preview secara keseluruhan, oke, aman nih. Habis aman, kita bawa itu ke divisi namanya QC. QC itu namanya Quality Control. Quality Control ini memastikan tayangan yang kita bikin ini layak tayang atau tidak. Apakah durasi kepanjangan? Hanum kepanjangan nih, potong lagi gitu. Kita harus ngedit lagi. Jadi yang namanya anak-anak TV itu pejuang asuhan rembulan, bener banget teman-teman. Karena kita pulangnya tuh bisa pagi gitu. Jadi teman-teman yang mikir saya cuman enak ya nge-host ya, cantik, tiap hari depan kamera, make up, gitu kan. Sorry banget, kita rakyatnya rakyat yang ada di kantor. Cuman ketika di depan kamera kita harus prima gitu. Jadi I love this job. Sebegini repotnya, but I love this job. And saya sangat happy sekali menjalani semua prosesnya. Jadi kalau misalnya Bima nanya prosesnya berapa lama, is never ending proses. Prosesnya selesai ketika tayangannya tayang jam 6 pagi dan jam 6 sore. Jadi saya sedih kok teman-teman nggak nonton, makanya pasti nonton Point of View ya setiap hari Minggu jam 6 pagi. Thank you. Oke, terima kasih Mas Bima, terjawab sudah ya. Ya, Ini terima kasih. Mbak Hanum, ini bener deh, ini yang masih nanya masih banyak banget, tapi mohon maaf teman-teman karena waktunya terbatas. Tinggal satu orang lagi ya. Satu lagi saya mau Bu Susi dong yang udah tunjuk-tunjuk tangan. Boleh, monggo, Ibu Susi, Iya. silakan. Terima kasih, senang sekali ketemu Kak Hanum. Tiap minggu pagi dong saya tune in di depan TV, Kak. Ya Allah. Oh, mantap. Iya. Jadi ini cerita dulu. Dulu ya, zaman saya muda, saya suka. Oh, Ibu udah tua? Ibu masih muda loh. Udah tua ya, secara umur gitu kan. Secara umur gitu. Tapi secara pembawaanmu masih kayak gini gitu ya. Iya, kalau dulu saya seperti itu juga. Dulu saya saya tinggalnya di pegunungan ya, di pedalaman gitu. Sekarang di kota, sekarang tinggalnya di Malang gitu ya. Nah, dulu saya masih jadi MC gitu kan. Sekarang sudah nggak di situ gitu. Saya sekarang usaha handicraft berbahan dasar daur ulang gitu. Jadi iya, saya cinta bumi. Jadi sekarang balik gitu ya, kebalikannya sekarang saya jadi narasumber. Nah, itu tadi saya seneng banget ya. Tiap hari Minggu tuh saya nongkrongin TV. Saya belajar gitu. Belajar bagaimana cara menutupi kegugupan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau
kemarin jadi narasumber di SMA mah kan bisa melotot gitu kan ya. Iya. Nah, kalau di depan diundang ke Dharma Wanita itu ibu-ibu rektor gitu kan yang saya hadapi gitu. Dan saya kehilangan kata-kata gitu kan, saya tuh bingung ya Kak ya. Nah, gitu. Jadi saya suka sekali ngelihat ketawa lepasnya Kak Hanum gitu. Saya sebelum Kak Hanum tadi bilang itu saya menyembunyikan sesuatu, saya berpikir gitu kan. Nah, saya juga lihat gitu, nih kok ketawa lepas banget ya. Tapi pasti ada something di belakang itu gitu kan ya. Bener ya, sekarang kejadian gitu, kebuka rahasianya. Nah, saya pengen dong dikasih trik dan tips bagaimana saya di depan ibu-ibu pembesar itu gitu ya, yang kalau saya jadi narasumber di SMA, saya kan dikasihnya amplop ya Kak. Kalau itu mah saya ditransfer gitu kan. Saya kasihan banget gitu, saya kayak tadi siapa tadi yang narasumber yang it's me gitu loh, kayak gitu kan saya. Oh, tadi saya mau jawab itu saya kayak gitu. Iya kan gimana ya kalau misalnya ya ibu-ibu pembesar yang jilbabnya nggak kayak saya gitu ya, terus saya ditanya, saya kehilangan kata-kata, mungkin Kakak bisa memberikan saya satu trik gitu untuk menghadapi itu. Terima kasih, saya senang sekali dapat kesempatan. Sama-sama Bu Susi Kurnia. Aduh, senang banget ya. Ibu, sebetulnya gini, ketika ibu menjadi narasumber, atau ketika ibu menjadi penanya, ibu bekerja masih menjadi MC waktu itu, teman-teman, ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua, berguna ya. Tanamkanlah value di dalam diri kita bahwa kita itu setara dengan orang yang kita hadapi. Mau teman-teman ketemu narasumber, mau ke teman-teman ketemu wartawan, mau teman-teman misalnya kayak saya wawancara dari teman-teman di jalanan yang biasa nyapu jalanan, atau saya wawancara sekelas presiden, di mata saya sebagai interviewer, mereka itu sama. Samanya apa? Sama sebagai narasumber. Jadi tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, sekalipun jabatannya yang tertinggi ada di negara. Saya terbiasa untuk menggunakan value itu. Itu value umum teman-teman yang dimiliki sama teman-teman jurnalis. Mungkin ini juga bisa berguna untuk Bu Susi. Nah, Bu Susi, ketika ibu ada di panggung di depan ibu-ibu pejabat, ibu-ibu rektor dan semuanya, yakinlah keberadaan ibu di panggung itu it's happen for a reason. Kenapa ibu ada di situ? Karena mereka merasa harus dapat ilmu dari ibu. Ibu dosennya, ibu rektornya di momen itu gitu loh. Jadi manfaatkanlah momen itu untuk memberikan apa yang ibu tahu, berbagi ilmu. Menurutku gak ada bedanya audiens SMA sama audiens ibu-ibu rektor. Perlakukanlah mereka sama. Tapi mungkin bahasa yang digunakan, yang satu dengan cara yang lebih chill, karena anak-anak SMA jadi kayak agak gaul-gaul dikit ya, kayak ngomong sama anak. Yang satu mungkin ngomongnya agak yang lebih resmi karena itu ibu-ibu rektor, atau mungkin jangan-jangan mereka lebih nyaman diperlakukan seperti anak-anak SMA, who knows, gitu loh. Jadi yakinilah bahwa Bu Susi Kurnia itu punya value lebih sehingga ibu bisa berdiri di depan mereka. Mereka ingin dapat ilmu dari ibu. Jadi itu dulu yang harus ditanamin di dalam diri. Dan biasakan teman-teman, bertemu siapapun, teman-teman punya networking baru, kenalan baru, orang itu tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari teman-teman. Jadi berhenti memandang orang sebelah mata dengan, dia kan cuman karyawan biasa, dia kan cuman anak buahnya teman saya. Enggak. Kalau teman-teman ingin dihargai, teman-teman ingin dicintai, teman-teman ingin di-appreciate sama orang, lakukanlah hal yang sama ketika teman-teman menemui orang, siapapun mereka, itu pesanku. Karena gak cuma di mata Tuhan, di mata manusia harusnya kita juga punya value yang sama, karena semua orang itu sama, teman-teman. Kita tiap hari sama-sama pup ke kamar mandi, kita sama-sama makan untuk ngehilangin lapar, kita sama-sama menangis ketika kita kelelahan sama yang namanya hidup, kita pernah patah hati, kita pernah jatuh cinta. Jadi gak ada yang bikin kita berbeda. Itu. Yang kedua, untuk menghilangkan
kebuntuan, ketika teman-teman bingung di depan orang, saya udah mental blocking harus gimana, manfaatkanlah audiens Bu Susi. Sekarang saya mau tanya, coba ibu-ibu ada nggak pertanyaan? Coba sekarang saya mau tanya sama ibu yang di depan, misalnya dari semua audiens, 1000 audiens, ada satu yang di depan ngeliatin ibu doang. Saya lihat yang pakai kerudung merah ngeliatin saya mulu, kenapa Bu saya cantik ya? Atau misalnya something like that untuk icebreaker gitu. Teman-teman bisa memanfaatkan keberadaan audiens atau apapun yang ada di sekitaran teman-teman untuk direspon ketika itu udah ngeblank. Atau kalau udah bener-bener kosong isi kepalanya, bukalah sesi tanya jawab. Nah, seperti yang saya lakukan hari ini, teman-teman. Jadi, teman-teman YPP dan kakak Kenia ini meminta saya untuk bikin materi. Tapi berhubung saya ribet banget, tiap hari ada aja kerjaannya, jadi saya nggak sempat bikin materi. Saya bilang sama Kenia, Ken, saya muterin video-video aja, dan saya ngebuka kesempatan ini untuk teman-teman bertanya. Itu sebetulnya bisa-bisa saya aja, karena saya emang nggak bikin materi, teman-teman, gitu. Jadi, semua itu bisa diakalin. Toh, momen ini jadi seru kan, karena teman-teman jadi punya banyak kesempatan untuk nanya sama saya, gitu. Jadi, berbaginya lebih happy karena lebih applicable dengan apa-apa yang teman-teman rasakan. Kurang lebih gitu sih Bu Susi. Semoga cukup menjawab. Oke, Ibu Susi sudah terjawab ya Bu Susi ya. Mantap. Oke, teman-teman, aduh mohon maaf banget. Ini masih banyak loh Hanum sebenarnya yang masih mau tanya, tapi karena keterbatasan waktu ya, dan Mbak Hanum itu sibuk banget. Abis ini beliau masih banyak Lebih kerjaan sibuk gitu. dari Agnes, Mo, yang go Iya, makanya. internasional. Bukan Ya. lagi kan, luar biasa. Nah, teman-teman aku mau ngingetin aja sebelum berakhir acara kita webinar ini, tolong banget untuk isi absen dan nanti isi link feedback ya, karena nanti kalau yang tidak mengisi keduanya tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke, sekarang nih kita mau adain quiz ya, teman-teman ya. Tim YPP akan mengirimkan link untuk ikut quiz, dan ini quiz berhadiah loh. Ayo, boleh tim YPP dikirim linknya. Oke, langsung klik link yang sudah dikirimkan ya. Menggunakan nama asli. Aku boleh ikutan nggak? Boleh, tapi kalau Mbak Hanum yang jawab itu hadiahnya nanti dulu ya. Mbak Hanum katanya mau kaos tuh, mau kaos. Oke, teman-teman. Boleh ya langsung? Teman-teman ini boleh diklik langsung ya linknya, link quizzes. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah masuk, isi nama yang benar, yang selengkap-lengkapnya. Jangan menggunakan nama apa ya, anime, apa nama orang Korea gitu, jangan ya. Nama yang benar ya. Terus nggak boleh teman-teman mengulang pertanyaan. Jadi nanti kalau yang ketahuan didiskualifikasi. Silakan. Oke, jangan lupa juga ya teman-teman sambil harus isi link feedback setelah ini dan absen, karena kalau tidak mendapatkan sertifikat. Oke, ini udah berapa yang join? Wah, oke, udah 79, 81. Aku kasih waktu 1 menit lagi ya, sampai 11.35. Semua untuk join. Tidak boleh ada yang namanya double ya teman-teman. Nggak boleh juga ada yang mengulang-ulang. Nanti didiskualifikasi. Karena tim YPP 11-12 sama BIN ya. Jadinya mereka bisa tahu loh siapa yang ngulang, siapa yang double. Ntar nggak dapat hadiah deh. Oke, sudah 115. Kak Kenia, maaf mau tanya. Ini kuisnya tentang apa ya? Ini untuk seru-seruan aja, nanti diikutin aja ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke,
Teman-teman ini udah 11.35, udah 129 yang ikut. Ini masih ada yang belum nih kayaknya ya. Oke, sudah 138. Oke, 1 menit. 1 menit lagi deh. 11.37. Kita tunggu sampai 11.37, sudah 141. Setelah itu kita langsung mulai aja. Oke, sudah 152, sudah jam 11.37. Mari kita mulai aja ya, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Dijawab pertanyaannya ya, teman-teman ya. Oke, nomor 1 belum, masih ada. Sementara ada Ersusinya, Adis, Anissa, Balkis, dan Dia. Baik, masih disusul nggak ya? Oh, disusul oleh Lydia, Diva, ini ada Ibu Susi nih, tadi di peringkat 1, Anissa Balkis peringkat 2, 3 Wahyu Haryanto. Lagi. Ini masih di peringkat 1 nih, Bu Susi, tidak terkalahkan. Ada Mbak Anissa Balkis sama Karza Safir. Kita akhiri 1 menit lagi ya, teman-teman ya. Oke, saya sudahi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ini untuk Rinanda, Ersusi. Siapa nih? Oh, belum ya? Oke, juara pertama Rinanda. Juara kedua Ersusi Kurnia. Juara ketiga Rahayu Rizky. Yeay. Selamat. Teman-teman nanti akan mendapatkan hadiah hiburan dari tim YPP. Jangan lupa ya nanti untuk screenshot ya. Screenshot kirim ke DM IG-nya YPP pemenangnya. Gitu. Oke. Udah. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Aku nggak bosan-bosan ingetin ya. Jangan lupa isi link absen dan link feedback.
Karena itu nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat berdasarkan nama yang ditulis di situ. Aku ingetin sekali lagi namanya nama asli ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi, terima kasih banyak ya, Mbak Hanum ya, untuk sharing-sharing pagi ini. Terima kasih banyak, teman-teman, yang sudah join. Mbak Hanum, Mbak Kenia. Hampir 1 jam 45 menit loh. Kita Foto udah bersama ada nggak, di Kak? sini. Terima kasih. Nanti jangan lupa ya, teman-teman ya, untuk selalu berbagi, selalu ingat YPP kalau misalkan teman-teman mau berdonasi gitu. Oke, akhir kata Kak, saya foto Kenia bersama nggak? Nuryanti dan Mbak Aziza Hanum pamit undur Foto diri bersama. ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Foto bersama dulu dong, Kak. Oh iya, Terima kasih saya Kak lupa Anu. foto bersama. Maaf. Benar-benar ya ampun. Oke, hampir aja lupa. Boleh dong? Semuanya senyum dong. Dari slide yang pertama, ini ada Mas Bima, Mbak Ruri, Mbak Nining, Mbak Karisma, Mbak Siti, Pak Badio, Mbak Rahayu, Iwayan. Oke ya, kita foto ya. 1, senyum. 2, 3. Oke. Slide kedua. Masih banyak nih. Ada mana? Mbak Ita. Ini dong kameranya. Oke, Mas Iqbal. Oke ya. 1, 2. Oke. Page ketiga. Mana nih? Nikomang, Grace. Nikomang, ayo coba dinyalain kameranya Mbak Grace. 1, 2, 3. Oke. Next slide ya. Ini banyak loh slide-nya. Mantap. Ini ada siapa nih? Ahmad Syafiq, Rofi, Nuri, Hadi, Nikomang, Rofi, Dewi Andini. Coba dinyalain yuk. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, udah 4. Yang Beda slide slide, kelima. beda gaya ya. Beda. Slide kelima. Ayo ada Freddy, Adelia, Eka, Alicia, Luputi, Eka Miftahul, Astuti, Sabi. Yuk, 1, 2, 3. Oke, slide ke-6. Ada Wulan, Dinda, Lukman, Dwi Oktavia, Rashida. Oke, 1. Bapak-bapak. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. Panas banget. Udah semua ya, berarti. Oke, terima kasih banyak semuanya yang telah hadir hari ini, siang ini sampai ketemu. Terima kasih banyak Mbak Hanum. Bye-bye. Terima kasih. Mbak Hanum ya. Wassalamualaikum. Lupa besok nonton ya jam 6 pagi. Ya, Kak Jam Hanum. 6 pagi. Jangan lupa. Terima kasih Pak Badio, makasih semuanya. Dadah. Bye-bye. Recordnya ini diupload ke YouTube nggak, Kak? Record Zoom-nya. Nanti dikirim linknya. Jangan berikut linknya ya. Nanti dikirim ya linknya ya. Terima kasih. Lanjut mundur kan? Mau tapi public speaking. Halo teman-teman, kita ingin menginfokan untuk teman-teman yang ingin berdonasi, sekarang caranya gampang banget loh. Dan tinggal search YPP di IG kalian dan buka link yang tertera di bio. Setelah itu, pilih donasi melalui Doku. Lalu, masukkan jumlah donasi yang ingin kalian donasikan. Lalu, isi biodata kalian seperti nama lengkap, email, dan nomor telepon.